kali ini bersama saya Kania. Namun saya nggak sendiri nih. Aku ditemani sama teman-temanku. Ada Dian, Felif, Amel, dan di sini kita akan membahas isu yang sangat menarik nih dan juga relevan di saat ini. Apalagi baru kemarin itu kan kita habis pemilu nih, nyobrol gitu. Udah kerasa dong ini kita mau bahas apa? Politik. dong, politik. Nah, tepatnya itu partisipasi politik Gen Z di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke politik, kita pahami dulu soal Gen Z. Kita semua kan Gen Z nih ya. Gen Z itu kalau nggak salah lahir dari tahun 97 sampai 2012. Nah, di sini semua pada kelahiran berapa sih? 2005. Tahun 2005 lah, 2005 2006 kan. Oke. Mau kepala dua semua ini. Udah. Dan banyak bilang Gen Z ini tuh tumbuh di dua era tanpa digital dan era digital. Kita juga pernah kan ngerasain tanpa megang HP. Sekarang tuh apa sih? Sekarang HP kan. Yes. Benar. Tugas juga kan. Iya benar, sekarang tugas juga berbasis handphone gitu kan. Dan banyak yang bilang juga Gen Z itu karakteristiknya unik. Menurut kalian tuh apa sih kenapa sih Gen Z bisa dibilang karakteristiknya unik? Karena dia out of the box. Kreatif, karena kan mereka berdampingan sekarang sama yang namanya media sosial gitu. Terus mungkin dari yang tadi positif, mungkin jadi sisi jeleknya mungkin kita lebih santai ya. Kerjaannya kayak santai gitu. Iya benar santai banget lah pokoknya. Mengesampingkan Iya. mau mandi jam 12.45 nunggu jam 1 kan. Betul. Habis itu Menunda-nunda gitu ya. iya menunda-nunda gitu. Kalau bisa kerjain besok kenapa sekarang? Iya. Benar. Nah, Aku mepet-mepet deadline gitu Iya. itu sering banget tuh biasanya. Sistem SKS. Nah, itu udah lengkap banget kayak sama Gen Z kan. Betul. Nah, dan sekarang coba kita gabungin ke teori komunikasi politik nih yang berbasis internet. Kalau nggak salah di buku Handbook of Political Communication Research itu buku ini membahas mengenai dua pandangan tentang peran internet dalam komunikasi. Kalau nggak salah yang pertama itu ada peran optimis dan skeptis. Menurut kalian peran optimis itu gimana dan skeptis itu gimana sih? kalau dari namanya itu sih optimis sudah pasti yang pemikirannya optimis. Jadi dia itu berpandangan bahwa internet itu tuh bisa membawa kemajuan bagi apa khususnya kayak politik gitu. Sedangkan kalau skeptis ya menganggap bahwa internet itu enggak apa sih malah menghambat ataupun nggak ada perubahan bagi politik gitu sih menurutku. Mungkin kalau contoh dari pandangan optimis itu dia kan sekarang kita dekat sama yang namanya media sosial gitu kan. Terus tadi seperti yang dia bilang optimis itu kita menganggap kalau misalnya internet dia berpengaruh positif ke politik. Dan sekarang tuh seperti yang kita ketahui kandidat-kandidat di politik itu kan juga pakai media sosial untuk strategi mereka supaya bisa menjangkau audiens kayak kita kan. Dari konten TikTok, konten interaktif gitu. Jadi ya itu salah satunya untuk pandangan optimis. Oke, mungkin dari yang berdua udah jelasin, mungkin kalau skeptis sama optimis ini bener sih. Dari sisi positifnya tuh dari optimis, dimana kalau misalnya media ini buat politik itu bisa positif dengan cara campaign-nya, ya kan? Terus digital campaign mudah gitu ya. Iya, jadi kayak penyebarannya tuh mudah. Dan kalau misalnya dari skeptisnya ini kayak ini beneran gimana? Bisa menimbulkan kecurigaan gitu loh. Ini beneran untuk politik atau ada hal lain di belakangnya? Bisa jadi seperti itu sih. Kalau misalnya aku tidak tahu. Nah, dari teman-teman dari kalian semua soal skeptis optimis nih, misalnya nih, aku kasih studi case di TikTok. Nah, TikTok aplikasi yang siapa sih yang nggak punya TikTok gitu kan? Aku. Gen Z optimis. Download. Ya. Nah, di TikTok kan sering kayak buat quotes yang kadang galau, kadang happy, terus tuh menurut kalian tuh bisa berdampak ke skeptis atau optimis? Soalnya kan kalau misalnya kita tentang hubungan ya, relationship ya, ada hubungan emang dia berpatok tuh ke TikTok gitu. Jadi kadang lancar, kadang enggak. Menurut kalian tuh gimana sih? Gimana ya kok soal percintaan? Itu dikaitin ke politik gitu ya maksudnya. Mungkin ini dalam konteks relasinya, tapi kalau politik mungkin lebih kayak ke gimana partisipasi TikTok pas pemilu gitu kan. Itu soalnya kan pasti ada 3 kubu tuh pemilu kan. Iya, pasti. Kubu A, B, C. Oke, jangan sebut merek. Betul. Apa ya, kalau mungkin dari study case itu tadi sih lebih ke arah positif dan negatifnya gitu. Bisa berdampak positif atau enggak. Karena kan kalau misalnya TikTok nih, biasanya kan bentuknya konten. Nah, konten itu
kayak tadi digital campaign, bisa dari konten. Nah, kita lihat konten ini tuh sebenarnya bisa menarik kita untuk memilih pasangan itu, atau sebenarnya kayak bisa juga jadi evaluasi kita gitu. Jadi dari misalnya 3 nih, kubu A, B sama C. Nah, dari kubu A nih, dia buat konten tentang program kerjanya seperti ini nih. Nah, dari situ kita bisa lihat kubu A itu seperti ini. Lalu yang B juga sama, C juga sama. Nah, dari 3 konten atau campaign digital yang mereka lakukan ini, kita bisa nih lihat mana sih yang terbaik bagi pilihan kita saat nanti pemilu ini udah dimulai gitu kan. Bener sih ya kan. Jadi kayak kita bisa evaluasi dari 3 itu mana yang terbaik, dan ya kita bisa pilih. Jadi kayak di media sosial tuh dibuka ruang diskusi gitu. Iya, Nah, kan ada komen dorongan gitu. Ya, Ya, ada bener. yang dukung ini. apalagi yang apa sih menurutku sih ini ya Instagram Reels, Instagram account. Soalnya itu kan bisa. Instagram itu lebih profesional tuh daripada TikTok. Mungkin TikTok tuh mereka pakai buat narik perhatian, sedangkan kalau Instagram tuh mereka lebih dari yang aku lihat si tiga calon itu, 3 calon yang kayak mencalonkan dari studi kasus itu, mereka itu lebih memperhatikan sisi yang profesional mereka. Kayak mereka tuh hadir ke ini itu semua dilihatin di Instagram dan Instagram Reels gitu. Iya. Yang dimana kita bisa juga lihat dari sana kayak ini tuh kayak ngapain aja sih selama dia penjabat jadi apa, jadi gini negara atau apa gitu. Jadi kan kita sebagai Gen Z yang mana digital banget dan apalagi Instagram tuh nggak ada sih kayaknya Gen Z yang nggak punya TikTok, ya ada lah kayaknya aku. Iya, gitu. iya, Kalau iya. Instagram kan udah pasti Semuanya. semuanya gitu. Nah di sana itu lebih mudah untuk kita sebagai Gen Z bersinggungan dengan hal yang berbau politik, ditambah lagi pemilu sekarang ini kan rata-rata yang memilih pasti Gen Z. Yes. Nah jadi mungkin paslon-paslon ataupun apa gitu yang berbau dengan politik itu pasti memanfaatkan Instagram untuk menjangkau audiens apalagi Gen Z untuk memilih mereka atau apa yang lebih efisien dan efektif lagi gitu. Sejalan banget ya Gen Z, dia menggunakan media sosial untuk berdiskusi kan. Yes, betul. Oke, mungkin next topik kita bahas nih Bu, apa aja yang memotivasi atau menghalangi Gen Z untuk terlibat dalam politik. Menurut kalian apa sih yang memotivasi, apa yang menghalangi apa gitu. Mungkin kalau dari aku Boleh. lebih ke menghalangi sih, karena kan perantauan kan ya. Iya. Pemilu kan di provinsi kan. Kita dan itu tuh pas kita rantau, jadi kita agak susah kayak dihalang jarak lah kalau Jarak. pemilu. Jadi menurutku yang aku nggak bisa bikin aku ikut politik itu karena jarak. Kalau menurut kalian gimana sih? Kan kalian nyoblos nggak sih? Aku nyoblos, aku ke Bali. Apa sih? Nyoblos semua kan? Nyoblos. Menurut kalian gimana sih? Apa yang membuat kalian menghalangi? Apa yang memotivasi juga? Mungkin dari jauh-jauh nih. Oh. Berdua ya kan. Kalau aku, karena aku kan nyoblosnya di Bali ya. Nyoblosnya di Bali. Itu tuh apa ya? Jujur, aku itu sebenarnya kurang tertarik banget sama politik. Jadi aku asal nyoblos. Jujur, karena menurutku itu kurang aja gitu loh. Ngerti kayak apa sih para Pasangannya. kayak apapun itu kayak pokoknya calon-calon itu kurang menarik gitu di mataku, kayak kurang eye catching banget gitu. Dan juga mungkin aku karena masih pertama kali nyoblos, jadi aku kayak kurang search apa sih backgroundnya ataupun apa. Jadi pas aku nyoblos itu ya mungkin aku lihat dari partai yang paling banyak oh ini partainya banyak, ya udah aku coblos gitu. Mungkin kan partai pasti bagus gitu menurutku ya. Tapi itu menurutku hal yang sangat disayangkan. Mungkin 5 tahun ke depan aku bakal lihat lagi backgroundnya, apalagi ditambah waktu itu kan pertama kali nyoblos kita kan masih apa sih, Gambaran gede banget juga. banget ya itu Masih kan. apa ya, istilahnya kayak masih blind gitu ya sama dunia politik. iya, Jadi iya, kayak mau nyoblos ini tuh kayak masih yang mikir-mikir gitu, kayak ini sebenarnya kita harus ngapain. Jadi ya menurut aku itu pengalaman yang masih apa ya, menurut aku ya masih kurang lah di aku. Iya benar, kayak kurang ada apa gitu. Tambah lagi, tapi untungnya itu pas aku nyoblos presiden itu, aku itu karena ini kan presiden ya, aku itu nyari gitu loh. Aku tuh nyari kayak Instagramnya satu-satu gitu, kayak ini kayak gimana ya, ini gimana gitu. Jadi menurutku sih itu apa sih, kalau dikaitin sama teori tadi,
digital itu membawa pengaruh yang optimis, membawa pengaruh optimis ke politik sekarang. Karena kan yang tadi kita bilang itu kayak gen Z sekarang, apalagi yang nyoblos itu kan rata-rata Gen Z juga yang tadi aku bilang bersinggungan sama digital. Jadi ya itu digital tuh udah pasti banget membawa pengaruh yang baik ke depannya untuk politik atau masa depan politik di Indonesia. Karena ya dengan cara apa lagi kita mau mencari background kandidat politik selain dari Instagram, selain dari digital gitu. Dan juga aku juga ngerasain pengaruhnya karena aku berhasil menentukan pilihan presidenku yang mana karena itu aku ngeliat dari digital juga. Mereka ini abis ngapain aja, prokernya apa ini. Jadi gitu sih. Oke. Boleh sih. Oh ya, ini Akamsi belum? Oh ya, Akamsi belum. Akamsi, dia Akamsi Jogja lah, anak kampung sini. Anak kampung Jogja nih. Jadi kalau bisa, karena mungkin banyak yang rantau ya, karena kan aku juga di Jogja dan tempatnya ini juga di Jogja. Jadi kalau pengalaman aku pribadi setelah nyoblos kemarin itu, mungkin pengalaman baru banget. Jadi kayak harus ngapain sih ini sebenarnya gitu kan. Jadi di kotak suara tuh Kayak bingung ya? kok bingung, banyak banget apa ya ini? nutupin muka banget gitu. Ya kayak baca Sebenarnya gitu kan. dicoblosnya satu-satu. Iya. Takutnya kan gitu. Cuman kan orang tua aku bilang kalau misalnya gini, memang kertasnya gede gitu kan. Jadi orang tua aku ada caranya. Jadi kayak cuma tinggal dibuka terus ya udah gini gitu kan. Selain dari situ juga pengalaman yang seru juga kan, istilahnya kayak nyoblos nih baru pertama kali gitu kan. Terus dari situ kita kan juga harus milih ya kan. Nah sebelum milih tuh bukan disuruh sih, lebih tepatnya kayak orang tua aku bilang coba deh Dek lihat campaign dari 3 calon ini. Jadi kan setiap sebelum mereka ada nyoblos ini kan pasti ada namanya debat politik. Ya. Nah disuruh nonton, Dek coba tonton nih debat politiknya mereka. Kamu lihat dari ketiganya, terus kamu putusin mau pilih yang mana gitu. Nah setelah dari situ aku oke lah, cobalah lihat. Mungkin itu debat politiknya kan bisa 1 jam 2 jam gitu kan. Karena aku juga yang males juga kan. Jadi aku agak skip gitu loh. Aku skip. Tapi kan dari situ mungkin ada yang masuk lah dari aku gitu. Oh ya. Nah, selain dari debat politik itu juga aku lihat nih background dari masing-masing calonnya itu kayak gimana gitu. Digital. Lewat mana? Iya kan, lewat web juga bisa. Terus Bijak. dari apa? Itu ada web apa sih namanya, bijak memilih ya kalau Iya ada itu. Terus jadi juga Instagramnya ya satu-satu. Wih ini kayak menarik nih gitu kan. Nah setelah itu semua aku lakuin ternyata oh iya juga ya. Kayaknya aku lebih milih ini deh. Nah itu kan artinya kayak digital itu dalam berpolitik ini bisa berdampak positif ya. Jadi setelah aku baca-baca, terus setelah aku lihat, terus aku mikir bahwa kayaknya ini deh yang pantas untuk bisa jadi presiden gitu. Nah pas waktu nyoblos ya udahlah pilih itu, cetek selesai lah akhirnya. Jadi dari situ ya tadi mungkin dari teorinya tadi ya optimis lah. Ya kan optimis, Ya kan? optimis. Ya memang benar-benar optimis. Tapi aku mau nanya nih kan, Coba. kemarin juga habis pilkada kan. Selain pemilu juga ada pilkada. Pilkada. Dan banyak yang beredar gitu kalau banyak paslon yang ngebayar orang buat dukung dia gitu kan. Misalnya nih kalian di posisi orang yang dikasih uang, kalian bakal milih paslon itu nggak, walaupun kalian nggak tahu background paslon itu apa, tapi nanti dikasih uang, kalian bakal terpilih itu nggak? Atau kalian bakal pilih yang menurut kalian serak gitu? Aku sih Coba kamu dulu deh gimana? aku enggak sih kayaknya. Kayak aku kayak kayak nggak menerima uang dan apa sih, aku kayak pilihanku sendiri ya pilihanku. Jadi dia nggak boleh berubah pilihanku. Kayak apalagi dengan kita uang. punya hak untuk Iya sih. Gitu. Sama sih, terus juga kayak kalau aku ya dari orang tua gitu, kayak udah diwanti-wanti kayak lu harus milih sendiri gitu loh. Harus dengan pilihan lu sendiri, nggak boleh orang lain gitu kan. Jadi dari situ kok misalnya aku terima, oh udah bisa ya Pak. Gitu kan. Ya. Tapi kalian nyadar nggak sih? Apa tuh? Dari apa sih selain
selain apa sih, selain digital mereka kampanye ataupun dengan apa sih salam tempel tadi. Istilahnya Itu ya, benar-benar. banyak banget apa sih politik itu kayak memakai komunikasi untuk menyampaikan pesannya. Benar banget. Iya kan, itu banyak banget dan bervariasi banget kayak dari dan juga gaya mereka kampanye, gaya mereka berkomunikasi lewat kampanye, lewat debat tuh beda-beda. Misalnya dengan apa sih gerak tubuh ataupun apa itu beda-beda. Jadi Punya kan tuh kayak karakter. punya karakter sendiri-sendiri. Iya. Kayak mereka tuh misalnya paslon ini misalnya tegas, paslon ini misalnya lebih merakyat, paslon ini. Iya, Ini pas Ada apa. jargonnya gitu kan. Iya, ada Ada jargon juga gitu. jargonnya. Betul. Yes, Kan yes. kayak apa ya, punya ciri khas komunikasi masing-masing. Jadi kayak politik tuh nggak bisa dilepas dari komunikasi. Iyalah mereka ngomong kan ayo pilih saya gitu. Saya nggak bisa Ngobrol. lepas gitu. Iya sih, benar. Ya kan mereka juga ada gini kayak jargonnya ataupun pas mereka kampanye juga. Ya gitu cara mereka memikat audiens Iya, juga betul. beda-beda ya kan. Yes. Ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara itu gitu. Oke, dari tadi kan kita ngeliat partisipasi Gen Z di dalam politik Indonesia ya. Iya. Kok misalnya kalian ngambil di luar Indonesia gitu? Misalnya contoh pertama tuh Black Lives Matter gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu gerak BLM gitu kan? Nah, menurut kalian tuh gimana sih partisipasi Gen Z di media online itu? Kalau mengenai BLM nih, BLM-nya doang gitu. Oh itu, aku dulu tuh mengikuti banget itu. Itu kan tuh lama itu kan, Iya. lama banget tuh kan masalah politik itu lama banget. Jadi menurutku juga itu juga bisa disambungin ke teorinya yang dimana itu membawa pengaruh optimis karena kalau aku tahu itu kan dari digital. Iya, sosial. Kalau nggak ada digital aku nggak mungkin tahu itu. Aku nggak mungkin aware sama masalahnya itu, sama masalah Black Lives Matter itu. Aku nggak mungkin aware. Jadi karena digital itu aku jadi tahu kayak ada masalah apa sih di luar negeri dan partisipasinya juga dari demo-demonya itu loh banyak yang banget. demo dan itu pun bukan dan itu malah Gen Z yang menyuarakan untuk kebersamaan itu terjadi kayak nggak boleh ada rasisme, nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu. Jadi betul. rata-rata itu demo-demo politik dari yang aku lihat di digital itu orang-orang itu rata-rata kayak masih muda-muda. Jadi mereka ya gitu mungkin yang muda-muda juga apa sih giniin pendapat mereka lewat digital juga terutama Twitter. Biasanya kalau gitu-gitu apa sih demo-demo itu kan bikinnya di Twitter ya. Iya. Nah itu banyak banget hashtag itu pun apa yang dimana itu juga jadi karena digital itu kita jadi makin tahu ada masalah apa sih, apalagi masalah politik apa sih yang terjadi di dunia gitu. Selain di Indonesia aja, apalagi ada kayak urutan teratas apa sih yang topik yang lagi hot, topik yang lagi itu apa gitu. Betul. Itu sih. Tapi tidak bisa dipungkiri juga hal-hal seperti itu kayak misalnya di Twitter tuh kan banyak ada hashtag kayak BLM gitu. Karena ada juga yang FOMO nggak sih? Maksudnya kayak mereka tuh ngikutin Kayak apa itu. sih nggak mau ketinggalan? Iya, Iya. tapi kayak mereka nggak mau cari tahu gitu. Yang penting kayak, oh kalau aku misalnya aku ikut ini, aku dilihat kayak, wih, keren gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu baik lagi sih, ada positifnya sama negatifnya juga. Gitu. Mega skeptis ya berarti ya. Iya. Betul. Oke, tadi udah politik luar negeri. Nah, aku mau bahas sesuatu yang menurut kalian mungkin agak relevan mungkin ya. Apa Kan tuh? banyak yang bilang Indonesia itu negara Konoha gitu kan. Oh. Siapa sih yang Iya. yang nggak tahu Naruto gitu kan? Paham. Kayak aku dulu nyari kayak kenapa sih negara Konoha gitu kan jauh banget kan Jepang, Indonesia kayak jauh banget. Ya kalau hubungannya kali jajah ya kayak nggak masuk akal juga kan. Iya. Ternyata gara-gara di Konoha tuh kan ada Hokage kan pemimpin desanya. Yes. Dan dilihat dari urutan-urutannya itu tuh dia mirip sama urutan presiden Indonesia. Jadi kayak banyak yang bilang Indonesia tuh negara Konoha gitu kan. Iya. Iya. Apalagi mirip apa ya? Latar belakangnya tuh hampir mirip semua. Betul. Kesalahannya sengaja padahal. Iya. Itu kan semua kan cuman apa sih channel-channel politik Iya, aja channel gitu. politik aja. Kayak ya mau gimana lagi kan negara Konoha banyak banget yang ada yang Iya, komentar iya, kayak iya. gitu. Iya sih. Abis itu soal dinasti apa sih? Politik dinasti. Politik dinasti. Banyak yang kaitin kalau di Konoha tuh juga ada politik dinasti, makanya mirip sama di Indonesia gitu. Iya. Menurut kalian tuh apa sih, kenapa sih dia bisa dibilang politik dinasti? Kenapa juga mirip? Coba dari kamu deh. Karena aku kan nonton Naruto ya. Itu apa? Karena mirip gitu, karena semua karena mirip gitu, karena mirip gitu. Iya. Nah itu karena mirip. Mungkin juga apa sih kita kan Naruto kan udah pasti digital juga ya. Yes. Udah digital juga. Always.
Ini juga masuk ke teorinya juga. Jadi nonton Naruto digital, lihat background presiden digital juga. Nah, kayak sosiologi aja sih. Psikologi apa ya? Kalau mungkin dari aku ya, secara tidak langsung mungkin sempat percaya gitu. Kok iya juga ya? Karena setelah kuliah tuh benar-benar kayak mirip, urutannya tuh benar-benar mirip gitu loh. Terus kisahnya, kisah loh. Tapi beneran sih kayak apa ya? Mungkin dari era yang pertama itu kan kayak sorry ya nyebut merek ya. Mungkin dari Bapak almarhum Bapak Soekarno gitu kan, dengan yang di sana di animasinya. Sirama itu sama gitu loh. Bener-bener kayak pejuang yang bener-bener menemukan negara itu mirip banget gitu kan. Ya, selanjutnya ya begitulah. Selanjutnya ya begitulah. Bisa dicocok lagi sendiri. Yang selanjutnya ya itu kalian bisa cari sendiri gitu kan. Jadi kayak teori konspirasi dikit ya. Iya. Ada sentuhan apa sih namanya? Sentuhan konspirasi sedikit gitu. Konspirasi tapi kok mirip gitu, tapi ya udah ya. Ya kayak gitulah mungkin ya. Emang agak berat emang kalau bahas politik apalagi Indonesia sih. Iya sih. Karena politik kita kan banyak banget kan ya. Dari politik Plot inilah, plot twistnya lah, masih banyak lagi lah. Gitu. Ya. Nah, mungkin terima kasih juga ya karena ini mungkin kita udah bahas udah berapa menit ya? Udah lama lah pokoknya. Udah lama ya. Udah lumayan lama. Udah berapa? Oke. Nah, mungkin terima kasih juga karena narasumber di sini udah ngasih wawasannya mengenai politik gitu kan. Dan tantangannya peluangnya juga gimana, habis itu pengalamannya selama di politik gimana, menggunakan digital juga gimana. Dan mungkin dari podcast kali ini itu juga bisa memberikan dampak optimis kita. Betul Pak. Optimis. Kita bisa rangkum tadi kita bahas apa aja gitu. Ya mungkin dari awal kita ngebahas soal Gen Z itu gen yang unik gitu kan. Habis itu juga kita ngebahas soal teori yang ada soal pendapat optimis dan skeptis. Kalau optimis gimana, skeptis juga gimana. Habis itu juga kita ngebahas mengenai pemilu kayak dari kertas yang besar, gimana kita apa tantangan kita, apa yang motivasi kita juga. Habis itu juga kita mungkin membahas mengenai di luar Indonesia gitu ya, Black Lives Matter gitu kan. Itu kan juga kata Dian udah lumayan lama tapi masih sampai sekarang masih ada kan gerakannya juga kan. Dan yang terakhir kita membahas teori konspirasi kan. Sedikit teori konspirasi mengenai politik Indonesia dan politik Konoha. Tapi gimana pun juga politik itu nggak bisa dilepaskan dari komunikasi dan apalagi yang paling relevan sekarang digitalnya. Bagaimana para kayak paslon ataupun apapun para kandidat politik itu memanfaatkan media digital untuk berkomunikasi. Kayak hegemoni ya berarti ya. Oh iya benar, hegemoni ya. Disuntik. Jadi gimana kita akan terhanyut dengan ucapan dari itu kan juga digital juga itu ada korelasinya dengan digital. Jadi itu sih jadi itu so far menurut kalian gimana? Digital itu membawa optimis, membawa pengaruh optimis atau skeptis? 50-50. Oh kamu sih 50-50 karena sesuai gimana orang itu memakai digital itu sendiri. Kalau misalnya kita makainya karena buat nyebarin hoax doang ya skeptis juga bisa gitu. Iya juga sih, benar-benar. Jadi 50-50 tergantung orang. Sesuai SDM. Oleh karena itu makanya kita belajar dari sekarang menggunakan media sosial apalagi dengan cara berpolitik. Yang digital kan itu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari podcast kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berempat dan ada hal yang menyinggung. Ya. Mohon maaf ya sekali lagi. Oke, dan sampai jumpa lagi. Bye.